Selamat bergabung bersama online kelas dengan saya Lutfi Nurhidayah. Kali ini kita akan membahas 6 bentuk persamaan eksponen. Bentuk 1, 2, dan 3 adalah eksponen yang bilangan pokoknya suatu angka. Nah, di situ persamaannya nanti ada bentuk 1, A pangkat Fx sama dengan A pangkat M, dengan Fx itu berarti suatu fungsi, M itu suatu bilangan tertentu. Bentuk yang kedua, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Bentuk yang ketiga, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Bentuk yang keempat dan kelima, antara bilangan pokok dan pangkat sama-sama merupakan fungsi. Bentuk yang keempat, yang sama adalah bilangan pokoknya. Bentuk yang kelima, yang sama adalah eksponennya atau pangkatnya. Kemudian bentuk yang terakhir, yang keenam, yaitu persamaan eksponen yang diselesaikan menggunakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, mari selamat menyimak. Mari kita masuk ke persamaan eksponen. Tentukan nilai X sebagai bentuk penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini, saya sudah membagi menjadi beberapa bentuk atau cara untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Untuk bentuk yang pertama, jika ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat M dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan M. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika ada dua bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, di sini A, di sini A, di sini 2, di sini 2, maka dikatakan sama jika pangkatnya juga sama, maka Fx-nya juga harus sama dengan M. Oke. Nah, di sini saya ambil contoh untuk soal nomor 1. Ini kita lihat sepertinya belum sama seperti bentuk nomor 1. Tapi ini sebetulnya adalah bentuk nomor 1. Nah, mari kita ubah menjadi bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Nah, 2 pangkat 3x min 5 sama dengan 8 kali 2. Nah, 2-nya dari mana? Ini setengahnya pindah ke kanan. 1/2 pembagian 2 pindah ruas ke kanan menjadi perkalian 2. Oke, kemudian kita kalikan 8 dengan 2 menghasilkan 16. Nah, lanjut. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, seperti ini bentuknya sudah sama ya. A-nya 2, Fx-nya 3x min 5, dan M-nya 4. Oke, sekarang penyelesaiannya. Kita akan abaikan bilangan pokoknya, karena bilangan pokoknya itu sama. 2-nya kita coret. Nah, kemudian kita samakan pangkatnya. 3x min 5 sama dengan 4. Hasilnya berapa? Kita cari secara aljabar, maka 3x sama dengan 4 ditambah 5. Pindah ruas ya, ini min ke sana, ke kanan jadi plus. Sehingga 4 tambah 5, 9, kita bagi dengan 3, maka X-nya sama dengan 3. Bagaimana? Cukup jelas ya? Jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan. Jadi himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini sebetulnya mirip dengan bentuk yang pertama. Cuman di sini ketika
A pangkat Fx disamakan dengan A pangkat Gx, maka pangkatnya ini keduanya adalah bentuknya fungsi atau mengandung variabel. Nah, langsung saja ya. Di sini penyelesaiannya masih sama seperti tadi, pangkatnya kita sama dengankan karena bilangan pokoknya sama. Nah, di sini ada soal sebagai contoh untuk bentuk yang kedua. 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 3 pangkat 5x min 6. Sudah sesuai dengan bentuknya. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ini seperti tadi, kita abaikan bilangan pokoknya. Kita coret 3-nya. Maka yang tersisa adalah pangkatnya, kita sama dengankan pangkatnya. Oke. Nah, kemudian ya sambil kita ingat ya aljabarnya, maka kalau kita kumpulkan dulu x-nya, karena ini besar x yang di sebelah kanan, maka saya kumpulkan 5x dikurangi 3x. Ini 3x-nya positif, ke kanan jadi negatif. Min 6 pindah ke kanan, ke kiri jadi plus 6. Min 2-nya masih di kiri, jadi tetap min 2. Nah, lanjut, berarti 2x sama dengan 4, sehingga menghasilkan x sama dengan 2. Oke, jadi inilah penyelesaiannya. X sama dengan 2. Lanjut ya, untuk bentuk berikutnya, bentuk yang ketiga. A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, syaratnya masih sama. Maka, oh ya, ini kurang syaratnya. Syaratnya kurang. B-nya juga harus lebih besar dari 0. Dan B tidak sama dengan, oke, mana ini tadi equation-nya? Tidak sama dengan 1. Adalah Fx sama dengan 0. Nah, kok bisa ya penyelesaiannya Fx sama dengan 0? Jadi begini. Ini ada contoh soal nomor 3 ya. 3 pangkat 2x plus 6 sama dengan 7 pangkat 2x plus 6. Bilangan pokoknya berbeda. Yang satu bilangan pokoknya 3, yang satu bilangan pokoknya 7. Nah, bilangan pokok sering disebut juga dengan basis ya. Nah, misalkan Ibu tuliskan atau saya tuliskan 3 pangkat titik-titik sama dengan 7 pangkat titik-titik. Nah, coba berapakah pangkat yang mungkin untuk menjadikan ruas kiri dan ruas kanan ini sama? Pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan karena di sini bentuknya Fx, ini juga Fx ya. A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Ya, bagaimana? Sudah ketemu berapa pangkatnya? Ya, betul sekali, pangkat 0. Nah, karena 3 pangkat 0 itu 1 dan 7 pangkat 0 juga sama dengan 1, jadi sama. Maka dikatakan kalau ada bilangan berpangkat basisnya beda, kok sama dengan hasilnya, berarti pangkatnya itu adalah 0. Nah, sehingga dirumuskan penyelesaiannya menggunakan Fx sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tuliskan Fx-nya atau pangkatnya. Pangkatnya tadi berapa? 2x plus 6. Nah, 2x plus 6 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan min 3. Nah, oke, tukar ya. X-nya sama dengan min 3. Lanjut kita ke soal nomor 4.
atau bentuk yang keempat ya. Bentuk yang keempat di sini Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau tadi kan bilangan pokoknya itu suatu bilangan, bukan fungsi. Kalau yang sekarang bilangan pokoknya atau basisnya itu adalah fungsi. Nah, jika seperti itu, ini bentuk yang keempat. Fungsi pada basisnya itu antara yang kiri dengan yang kanan sama, Hx semua ya. Pangkatnya yang berbeda. Nah, jika seperti ini maka penyelesaiannya digunakan ada 4 langkah untuk menyelesaikan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada berbagai kemungkinan. Jadi ketika bilangan basisnya itu tidak kita tentukan syaratnya. Kalau tadi kan ada syaratnya ya, A itu harus lebih besar dari 0, A itu tidak boleh sama dengan 0 karena A-nya bilangan. Nah, ini Hx itu fungsi. Kalau fungsi kan X-nya bisa diganti apa saja. Ketika dimasukkan X-nya kemudian jadi 0, nah nanti kita masukkan kemungkinan-kemungkinan yang membuat persamaan itu menjadi benar. Oke, kemungkinan yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Berapapun basisnya, jika basisnya itu sama, maka pangkatnya harus sama, biar persamaan itu benar. Nah, yang kedua itu Hx sama dengan 1. Jadi, kalau bilangan pokoknya itu 1, pangkatnya ini nggak perlu sama. Pangkatnya berapapun pasti akan sama. Hx sama dengan 0. Untuk Hx sama dengan 0, ada syaratnya, yaitu pangkatnya yang Fx dan Gx ini harus positif. Nah, kenapa ya? Karena kalau pangkatnya negatif nanti jadi 1/0 ya, 1/0 sehingga nanti hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Oke ya? Kalau Hx-nya kan 0, 0 pangkat min 3 misalnya. Kan nanti jadi 1/0 pangkat 3, jadi tidak terdefinisi. Jadi pangkatnya itu harus positif. Kemudian Hx sama dengan min 1, syaratnya Fx dan Gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Ya iya ya, kalau Hx bilangan pokoknya negatif 1, ketika pangkatnya genap semua, maka hasilnya akan menjadi 1. Tapi kalau ketika pangkatnya ganjil semua, nanti akan menghasilkan min 1. Nah, sementara kalau yang satu ganjil, yang satu genap, berarti yang satu jadi 1, yang satu jadi min 1. Kan nanti jadinya tidak sama dengan. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini ada contoh untuk bentuk yang keempat. X min 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan X min 3 pangkat X plus 6. Sudah sama ya bentuknya ya. Hx sama dengan Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, bentuknya fungsi semuanya. Nah, kita jawab untuk kemungkinan yang pertama. Sebentar. Ini ya, kita gunakan yang langkah pertamanya, yaitu X min 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan X min 3 pangkat X plus 6. Itu kita samakan pangkatnya. Nah, jadi pangkatnya kita samakan 2X plus 1 sama dengan X plus 6. X sama dengan 5. Ya, satu pindah ke kanan, X pindah ke kiri jadi min X. Ini langsung jadi penyelesaian karena pasti betul. Oke, ya. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya sama, pasti betul. Kemungkinan yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, Hx-nya sama dengan 1. Sehingga kita tuliskan X min 3 sama dengan 1. Hx-nya ini ya, X min 3 sama dengan 1, maka X sama dengan 4. Ini juga sudah merupakan penyelesaiannya. Karena berapapun pangkatnya, kalau bilangan pokoknya 1 semuanya, maka hasilnya akan jadi 1. Jadi ruas kanan sama kiri pasti sama.
Nah, fix X-nya 4 adalah penyelesaiannya. Nah, kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga kita akan cek X min 3 pangkat 2X plus 1 sama dengan X min 3 pangkat X plus 6. Kita gunakan HX sama dengan 0. Tadi yang sudah saya jelaskan, syaratnya pangkatnya harus positif. Karena kalau pangkatnya negatif, nanti hasilnya menjadi 1/0 sehingga tidak terdefinisi. X min 3, HX-nya itu ya, sama dengan 0. X sama dengan 3. Nah, kita cek betul nggak kalau X sama dengan 3 ini merupakan penyelesaiannya. Jadi ini belum tentu benar ya. Kita harus tahu pangkatnya itu positif atau tidak. Kalau pangkatnya negatif setelah dimasukkan X-nya, maka tidak jadi itu menjadi penyelesaian. Nah, ternyata setelah dimasukkan F3, karena ini X-nya 3 ya, kita masukkan ke F3, ke Fx-nya. F3 sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Bagaimana? Betul positif? Betul. G3 sama dengan 3 tambah 6 sama dengan 9. Bagaimana? Positif? Betul. Ini positif. Ini juga positif. Sehingga X sama dengan 3 merupakan penyelesaiannya. Oke, kita sudah punya 3 penyelesaian. Apakah langkah keempat nanti juga merupakan penyelesaian? Nah, kita coba. Langkah yang keempat yaitu kita membuat HX-nya itu adalah min 1. Kedua pangkatnya harus genap atau keduanya harus ganjil. X min 3 sama dengan min 1. X sama dengan min 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3. X-nya menjadi min 1 tambah 3, 2. Nah, kita cek dengan cara memasukkan X sama dengan 2 ke Fx dan Gx-nya. Jika memenuhi syarat seperti ini, maka betul X sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Nah, kita cek, ternyata kita masukkan F2 hasilnya 5. FG2 hasilnya 8. 5 bilangan ganjil, 8 bilangan genap. Memenuhi syarat apa tidak? Ya, memenuhi syarat apa tidak? Tentunya tidak ya, karena keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil pangkatnya ya. Berarti kita silang tidak memenuhi syarat. Artinya X sama dengan 2 ini juga tidak memenuhi syarat. Ya, kalau kita lihat ini ya berarti jadinya kan HX-nya kan min 1 ya. Kalau kita masukkan, iya kan, 2 dikurangi 3 kan min 1. Min 1 di situ pangkatnya 5. Terus yang satunya sama dengan min 1 pangkatnya berapa itu? 8. Oke, yang satu jadinya min 1, yang satunya sama dengan 1. Tentu ini tidaklah betul atau bukan merupakan persamaan. Oke, jadi X sama dengan 2 bukan penyelesaiannya. Jadi penyelesaian dari persamaan di atas berapa saja? Nah, ini penyelesaiannya berarti ada X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Nah, bisa kita tuliskan. Ya, di sini ya kita tuliskan. Berarti HP sama dengan himpunan penyelesaiannya adalah 3, 4, dan 5. Oke. Bisa lanjut ya. Lanjut kita ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima ini
bedanya sama bentuk yang keempat, yaitu tentang yang sama. Kalau tadi yang sama di basisnya atau bilangan pokoknya. Kalau yang sekarang, yang sama di pangkatnya. Ini pangkat HX, ini pangkat HX. Sementara bilangan pokoknya berbeda. Ini FX, di sini GX. Nah, jika seperti itu, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kalau tadi yang nomor 4, bentuk keempat ada 4 langkah. Kalau bentuk yang kelima ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx penyelesaiannya. Langsung kemudian yang kedua Fx sama dengan min Gx dengan syarat Hx genap. Nomor 3 Fx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke contoh penyelesaiannya. Contoh yang kelima. X plus 3 pangkat 2x min 4 sama dengan 3x min 5 pangkat 2x min 4. Nah, betul ya, pangkatnya sama, bilangan pokoknya yang berbeda fungsinya. Nah, langkah yang pertama yaitu kita gunakan menyamakan pangkatnya. Jadi kalau ada menyamakan basisnya ya, ini dua bilangan berpangkat, ini pangkatnya sudah sama, pasti basisnya juga sama. Oke. Ya, jadi kita samakan basisnya. Nah, ketemu X-nya sama dengan 4. Ini sudah pasti sebagai penyelesaian. Nah, sudah fix X sama dengan 4. Kalau dimasukkan pasti betul nilainya. Fx sama dengan min Gx. Oke, di sini kurang min. Nah, ini Fx sama dengan min Gx. Nah, ini bisa merupakan penyelesaian dengan syarat Hx-nya bilangan genap. Kok seperti itu ya? Jadi, Fx-nya itu suatu bilangan positif, Gx-nya suatu bilangan negatif. Yang besarnya ini 3, ini 3. Sama angkanya tapi beda tandanya. Nah, kalau seperti itu, maka kan di sini akan sama kalau pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap kan 3 pangkat 2, misal 9. Min 3 pangkat 2, 9 juga. Akan sama-sama positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, 3 pangkat 3, 27. Apakah sama dengan min 3 pangkat 3? Min 27. 1 plus nanti 1 min kalau pangkatnya ganjil. Jadi syaratnya pangkatnya harus genap. Langkah yang ketiga, kita buat Hx sama dengan 0. Kalau pangkatnya 0, nah kan nanti nilainya menjadi 1. Berapapun dipangkatkan 0, kan nilainya menjadi 1. Jadi seperti ini. Ya, misalnya di sini ada, ini kan basisnya berarti berbeda ya. Misal yang satu basisnya 3. Yang satu basisnya 7, yang gampang nulisnya. Oke, pangkat berapa biar sama? Ya pasti pangkatnya 0. Ini 0 sehingga hasilnya 1 sama dengan kok di situ? 1 sama dengan 1. Oke, jadi Hx sama dengan 0 bisa membuat persamaan ini menjadi benar. Tapi ada syaratnya, lagi-lagi syaratnya yaitu Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau sampai sama dengan 0 nih ya, nanti menjadi 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Mari kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan langkah yang ketiga. Bagaimana penyelesaiannya? 2x min 4 sama dengan 0. Pangkatnya dibuat sama dengan 0. Maka x sama dengan 2. Nah, 2 ini penyelesaiannya atau bukan? Kita cek syaratnya. Fx itu tidak boleh sama dengan 0. Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini.
F2 kita masukkan 2 tambah 3, 5. G2 kita masukkan hasilnya 1. Betul tidak? Tidak sama dengan 0. Betul. 5 tidak sama dengan 0. 1 juga tidak sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 ini merupakan penyelesaiannya. Ini salah ngetik. Oke, kita ganti. X sama dengan 2 adalah penyelesaiannya ya. Jadi sudah langkah ketiga berarti sudah selesai. Sekarang kita lihat penyelesaiannya berarti ada berapa untuk soal yang kelima ini. X sama dengan 2, iya. Ini penyelesaiannya, X sama dengan 2. Terus X sama dengan setengah, tidak. Di langkah 2 bukan. Di langkah ke-1, X sama dengan 4, iya penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya, HP-nya berapa saja tadi? 2 dan 4. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 2X yang memenuhi persamaan tersebut. Lanjut ya, kita ke bentuk yang terakhir ini. Bentuk yang terakhir yaitu bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6 itu kayak mengaplikasikan jadi atau menggabungkan ya. Jadi ada eksponen, persamaan eksponen yang kita bentuk menjadi persamaan kuadrat. Nah, di sini misal ada A dikali A pangkat fx, A kecil ini ya, pangkat 2 sama dengan B besar dikali A pangkat fx ditambah C besar sama dengan 0. Oke ya, A-nya lebih besar dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, A kecil ya. Untuk A besarnya cukup tidak boleh 0, karena nanti kalau 0 ya jadi nggak bentuk persamaan kuadrat lagi ya. Kemudian A, B, dan C anggota bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan permisalan, yaitu Y sama dengan A pangkat Fx, sehingga diperoleh A Y kuadrat tambah B Y plus C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, nanti kita substitusikan kembali pada persamaan Y sama dengan A pangkat Fx, sehingga nanti diperoleh nilai X-nya. Oke, langsung saja contohnya. Nih, contohnya adalah nomor 6. 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini 9 kita lihat di sini. Ini kan 3 pangkat X. 3 itu kan sudah bilangan prima ya. Kemungkinan nanti Y-nya adalah 3 pangkat X kan. Nah, maka kita buat 9-nya menjadi 3 pangkat 2. Nah, tertulislah seperti ini, 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X, kalau kalian tulis seperti ini nggak masalah ya. 3 pangkat X pangkat 2. Oke, terlihat ya, ini Y kuadrat min 10, ini Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan 3 pangkat X itu Y ya, sehingga diperoleh ini Y kuadrat min 10Y plus 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, nih ya, di sini plus berarti kemungkinannya plus-plus, kalau enggak min-min. Nah, tapi tengah-tengahnya min, berarti min-min ya. Terus berapa kali berapa yang hasilnya 9 dijumlahkan 10 ya, 9 dan 1. Oke. Y sama dengan 9 atau Y sama dengan 1. Bisa ya sampai sini. Nah, kita substitusikan kembali. Tadi kan Y sama dengan 3 pangkat X ya, kita ganti Y-nya dengan 3 pangkat X. Nah, ini 9-nya kita ganti menjadi 3 pangkat 2. Sebelah kanannya juga sama, Y-nya diganti 3 pangkat X, satunya menjadi 3 pangkat 0. Sehingga seperti tadi, kita abaikan basisnya, kita coret, maka ketemulah X sama dengan 2 atau X sama dengan
0 seperti itu. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Nah, ya penyelesaiannya ya berarti ini ada 2. X sama dengan 2 atau X sama dengan 0. Selesai. Berikut terdapat latihan soal. Silahkan stop video ini, kerjakan dulu latihan soalnya, kemudian teruskan untuk melihat jawaban yang benar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.